Fokus pada bagaimana cara mengusulkan, menasehatkan hal-hal yang baik demi kemajuan, demi keberhasilan manusia. Yang pertama adalah tentang moralitas dan kemanusiaan. Ini mungkin moralitas itu berarti tentang akhlak. Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih banyak tentang fitrah-fitrah. Jadi bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana kita jadi manusia yang sejatinya manusia. Jadi kemanusiaan ini penting karena kadang-kadang kita itu manusia, tapi tidak sadar kita turun kasta jadi binatang. Bahkan kadang-kadang keluar jalur jadi kayak setan. Bahkan kadang-kadang begitu sombongnya merasa kayak malaikat, bahkan menganggap dirinya sekuasa Tuhan. Nah, itu kan berarti sedang menyimpang dari jalur kemanusiaan. Yuk menjadi manusia yang manusia sajalah. Wong kita diamanati oleh Allah ke muka bumi ini kan juga untuk jadi manusia. Dan ini yang antara lain jadi fokusnya Seneca, tentang moralitas, tentang akhlak, dan tentang kemanusiaan. Yang kedua, fokusnya Seneca adalah beliau menganggap manusia itu sebagai bagian dari alam semesta. Jadi ini kebijaksanaan lama, meskipun nanti seperti sedikit saya singgung di sesi etika lingkungan kemarin, ketika modernitas datang, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Kita merasa lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Nah, Seneca mengajarkan ya kita itu harus harmoni. Jadi hidup seimbang bersama alam semesta, tidak memposisikan diri lebih tinggi dari alam. Nah, yang ketiga, pandangan bahwa manusia itu istimewa karena punya akal dan punya kebijaksanaan. Satu-satunya makhluk yang oleh Allah dianugerahi akal dan budi sebagai bekal untuk mengelola alam semesta, itu ya manusia. Maka mengelola akal budi, bagaimana mendayagunakan akal dengan baik, dengan benar, itu jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita oleh Allah diberi alat yang canggih, tapi miskin fungsi. Akal budinya lengkap utuh, tapi hidupnya kacau balau karena tidak bisa menggunakan akal dan budinya. Nah, biar tidak begitu ya kita belajar cara menggunakan akal, cara mengelola budi pekerti sehingga lahir kebijaksanaan. Dalam rangka inilah sebenarnya kita belajar filsafat. Yang keempat, Seneca termasuk filosof yang menerima keberadaan Tuhan sebagai sebab pertama dari alam semesta. Sebab pertama itu ya kalau dimaknai lebih luas berarti Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dan yang kedua, Seneca juga dalam konteks ketuhanan menerima namanya divine reason. Divine reason itu akal ketuhanan. Maksudnya apa? Divine reason dari Seneca ini yang dimaksud sebenarnya adalah aspek sunnatullah. Bahwa alam semesta ini termasuk manusia, di dalamnya berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi berlaku divine reason. Ada mekanismenya. Termasuk mekanisme sunnatullah itu kalau sehubungan dengan manusia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa
hukum hidupnya manusia antara lain berbunyi, kadang-kadang kita harus sakit dulu demi menemukan kesehatan. Kita harus kehilangan dulu demi mencapai sesuatu. Kita harus capek dulu demi keberhasilan. Nah, itu di antara divine reason-nya. Dan Seneca menerima ini. Jadi gagasan-gagasan Seneca itu fokusnya pada moralitas dan kemanusiaan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, Tuhan dan divine reason. Nah, jadi ini intinya dari semua gagasannya Seneca. Baik, sekarang temanya sebenarnya luas. Gagasan-gagasan Seneca ini malam hari ini kita ambil beberapa isu saja, beberapa hal saja. Jadi malam hari ini mungkin kita akan ngomong pendek-pendek tentang berbagai pandangannya Seneca. Jadi ini yang mau motong kajian ini pendek-pendek mungkin mudah, karena isunya ini semacam kumpulan dari banyak quotes, banyak kalimat-kalimat bijaksana dari Seneca tentang berbagai hal. Saya tidak tahu ini nanti sampai ke isu apa dan berapa isu yang bisa kita angkat malam hari ini. Baik, saya mulai ya. Isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini, yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan. Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan. Yang pertama, beliau bilang begini, kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan. Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri. Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi. Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerahi oleh Allah kehidupan, tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudahlah, saya tidak perlu diatur-atur, saya nekat saja, nanti kalau mati kan ya sudah. Nah ini orang ini berani mati sebenarnya, tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus, tapi dia juga harus berani hidup. Termasuk ya kalau ini kan masih eranya pandemi, yang kita itu dinasehati oleh para ahli untuk biar kita tetap sehat, harus menjaga menggunakan protokol-protokol kesehatan. Kan ada di antara kita yang sudahlah saya tidak protokol-protokolan. Kalau sakit ya biar saja, mati sudah takdirnya. Ini logika ini tidak salah, tapi kurang lengkap. Sampean berani mati, tapi harusnya juga berani hidup dengan segala resikonya. Jadi berani hidup itu berarti berani untuk juga memelihara hidup yang itu amanatnya Allah pada kita. Jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting. Kita hidup itu ya harus lengkap.
Hidup ya berani, mati ya berani. Banyak orang yang tidak berani hidup, meskipun dia berani mati. Atau ada yang sebaliknya, berani hidup tapi tidak berani mati. Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati. Dua-duanya negatif. Kita harus berani hidup juga berani mati. Nah, kemudian itu pandangannya Seneca yang pertama tentang kehidupan. Yang kedua, kata Seneca begini: selama engkau masih hidup, teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya ya kita harus belajar terus tentang hidup kita ini. Logika yang kemarin benar, sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak pas lagi dipergunakan. Maka ayo terus belajar. Dulu kalau kita aktif silaturahim ke rumahnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu terpuji. Tapi hari ini di era pandemi ini justru kalau kita nekat mengunjungi saudara teman kita, sangat mungkin kita akan menyusahkan dia. Karena sekarang eranya kita diminta untuk jaga jarak dulu. Ini kalau kita tidak belajar terus, ilmu kita mandek. Logika sebelum pandemi mungkin tidak bisa diterapkan sekarang saat pandemi. Cara berpikir dulu dan sekarang beda. Itulah gunanya kita belajar terus. Sehingga kata Seneca, selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi ini pandangannya Seneca yang kedua. Berarti belajar itu wajib, penting. Ini agama kan juga sudah tegas menyatakan itu. Belajar terus, jangan berhenti. Maka kita istiqomahi antara lain ngaji filsafat ini. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Jadi hiduplah dengan berani. Yang kedua, terus belajar, jangan berhenti. Karena kehidupan ini sifatnya dinamis, berubah. Kalian harus pinter mengadaptasi situasi-situasi yang kalian hadapi. Termasuk ngaji, materi-materi ngaji ini kan kalian harusnya cerdas menghadapi. Jadi tidak harus kemudian isinya diterapkan semua. Ada kalanya tidak relevan, atau dalam situasi tertentu bisa tidak pas. Misalnya itu, saya kemarin tidak sengaja membaca komentar. Jadi ada yang memotong ngaji filsafat yang tentang keutamaan bangun pagi. Nah, terus ada yang ngeritik, Pak, gimana saya bisa bangun pagi? Wong saya kerjanya malam hari. Saya tidak tahu, mungkin jadi satpam apa jadi apa yang shiftnya malam. Jadi justru pagi itu mulai kerja. Nah, ini sebenarnya komentarnya cerdas, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Kita mestinya ngerti setiap teori, setiap konsep, setiap kebijaksanaan itu pasti ada konteksnya, ada ruang dan waktunya sendiri, dan pasti tidak berlaku untuk segala situasi. Kalau mungkin kita sedang sakit atau kebetulan habis melekan nonton bal-balan sampai pagi tidak tidur, pagi baru mulai tidur, nasihat untuk bangun pagi tadi jadinya tidak relevan. Dan teman-teman mestinya bisa belajar ini. Justru akan lucu kalau tiba-tiba diterapkan saja di segala situasi tanpa kecuali. Nanti kita akan susah sendiri. Jadi ini tidak bisa kemudian disebut, wah tidak konsisten, Mbak. Tadi bilangnya harus bangun pagi, sekarang boleh tidak bangun pagi. Ini bukan urusan konsisten, tidak konsisten. Jadi pandangan bangun pagi utama dan mulia itu umumnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi-kondisi khusus tertentu, tidak harus berlaku begitu kalau memang tidak bisa diterapkan.
Ini loh yang disebut kebijaksanaan itu. Ngerti situasi, ruang, dan waktunya. Jadi selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi itu nasihatnya Seneca yang kedua. Yang ketiga, yang tentang kehidupan. Beliau bilang begini, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Nah, kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek. Waktu kita terbatas. Kata Seneca justru sebaliknya, kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini. Itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Kalau kalian bisa cara memanfaatkan detik per detik usiamu itu, insya Allah hidupmu itu sebenarnya rasanya akan panjang. Jadi hidup itu panjang kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin, detik per detik, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, ya hidup ini rasanya pendek. Biasanya terus kita kaget-kaget. Waduh, sudah tanggal 1 lagi ini. Sudah ganti bulan ini, tidak terasa sudah seminggu ini, tidak terasa sudah. Kita akan selalu begitu kaget terus. Itu menandakan kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ini nanti yang mengesankan, ternyata waktu itu hari ini semakin cepat ya rasanya. Enggak. Waktu itu tetap sama. 1 jam ya tetap 60 menit. 1 bulan tetap 30 hari. Hanya saja terasa pendek karena kita lewatkan begitu saja. Jadi rumus hidup yang ketiga kalau versinya Seneca, yuk kita manfaatkan waktu hidup kita. Kita manfaatkan detik per detik segala fasilitas yang kita dapat sebaik mungkin. Sehingga kita tidak menyesal. Jadi karena hidup itu panjang. Kalau tidak, itu nanti berlaku kalimat selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri berlalu. Jadi kita terlalu lama nunggu, kita terlalu lama menunda, kita terlalu banyak cari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu, kebaikan, kebenaran, kemanfaatan. Akhirnya hidup itu berlalu. Jadi kita itu kan sering nawar sesuatu yang harusnya segera kita lakukan. Pingin saya rasanya mumpung WFH ini banyak nulis, atau banyak membaca, atau memperbanyak ibadah. Itu sampai pandemi ini hampir 2 tahun. Yo, mungkin masih ada yang levelnya masih ingin saja. Masih rencana-rencana saja sejak dulu. Target baca bukunya masih tidak nyampe, pingin nulis juga tidak jadi-jadi, ibadahnya ya masih sama kayak zaman dulu sebelum pandemi. Ini kita terus membuat alasan-alasan, bikin excuse, tapi kan, ya wes, akhirnya kita tidak punya tidak mampu memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin. Rasanya umur kita ini pendek. Jadi saya lupa itu, pernah di salah satu kitab itu disebut ciri-cirinya akhir zaman itu waktu terasa semakin pendek. Waktu terasa semakin pendek itu bisa nama lain dari kita yang semakin tidak mampu menggunakan waktu secara bermanfaat. Wong kita kalau pegang HP itu, sekali pegang itu bisa jam-jaman kan. Buka ini, buka itu, lihat video ini, video itu, lihat. Terus loh tiba-tiba sudah sore. Wah tiba-tiba sudah malam. Tiba-tiba sudah waktunya tidur. Terus begitu umur kita tambah. Baik, jadi itu rumus selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri kemudian berlalu. Kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan.
Yang terakhir, ini pesannya Seneca tentang kehidupan. Sebagaimana dongeng, demikian pula kehidupan. Yang penting bukan panjangnya, namun baiknya. Jadi ini pesan untuk kita. Hidup ini jangan hanya fokus pada panjang pendeknya, tapi juga kualitas isinya. Tidak ada gunanya umur kita sangat panjang, tapi isinya bobrok, rusak, salah, dosa. Sehingga eman-eman umur panjang itu semakin panjang umur, ya ekuivalen dengan semakin banyak dosa. Jadi panjang pendek itu tidak penting. Yang penting kualitasnya, baik atau buruknya. Itulah kunci dari hidup. Jadi kita dapat beberapa pelajaran dari Seneca tentang kehidupan. Yang pertama, mari hidup dengan berani. Mari terus belajar. Kemudian mari kita manfaatkan, gunakan hidup kita sebaik mungkin. Semoga kehidupan kita adalah hidup yang berkualitas, yang nantinya tidak kita sesali. Kita puas dengan hidup kita, kita lega dengan hidup kita karena sudah kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai yang kita tahu dan kita mampu. Baik,